Mata aciku banyu kocan. Aku pengen delok channel YouTube ini, channel kita. Tutono aku muncul loh. Lagi dengan ini channel kita. Sobat-sobat pastinya pernah mendengar tentang segitiga bermuda. Wis suwe aku gak dolan mrono. Konco-koncoku mesti ngenteni aku. Sesuk aku tak dolan rono. Tak gawakno sego jagung. Jangan menir. Ben podo bunga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan ini channel kita. Sahabat-sahabat, ini channel kita pasti pernah melihat film misteri Gunung Merapi. Di dalam film tersebut ada tokoh utama yang bernama Mak Lampir. Ia selalu berbuat kejahatan dan mengganggu warga. Namun tahukah sobat bahwa Mak Lampir sebenarnya adalah wanita yang cantik jelita? Bagaimana ceritanya dan dari mana ia berasal? Mari kita simak kisahnya. Tapi sebelum itu alangkah baiknya jika klik like dan subscribe terlebih dahulu, agar tidak ketinggalan video berikutnya. Di tahun 90-an, nyaris tak ada yang tak tahu tentang sinetron misteri Gunung Merapi. Pasalnya di tahun 1999, sinetron ini sempat menjadi sinetron favorit di zaman itu. Sampai-sampai diketahui sinetron ini pun sempat meraih rating yang cukup tinggi. Menang aku kan? Sinetron misteri Gunung Merapi sendiri menceritakan tentang sosok Mak Lampir. Karena itu tak heran banyak masyarakat yang ingin mengetahui bagaimana kisah sebenarnya tentang Mak Lampir. Pasalnya nama Mak Lampir kian terkenal di masyarakat seluruh Indonesia. Mungkin kebanyakan masyarakat Indonesia hanya mengetahui panggilan Mak Lampir saja. Namun ternyata Mak Lampir juga memiliki sebuah nama, yakni Siti Lampir Maimunah. Itulah nama Mak Lampir yang sebenarnya. Mak Lampir mempunyai guru bernama Mak Serintil. Mak Serintil merupakan guru yang sakti mandraguna dari aliran hitam anggrek jingga. Siapa sangka ternyata Mak Lampir merupakan seorang putri dari kerajaan kuno yaitu Champa, yang diambil dari bahasa Vietnam yaitu Chim Tan, yang artinya kerajaan yang pernah menguasai daerah yang sekarang termasuk Vietnam Tengah dan Selatan, diperkirakan antara abad ke-7 sampai dengan tahun 1832. Karena suatu sebab, ia bersama keluarganya pindah menuju Tanah Jawa. Zaman dulu banyak orang dari negeri Champa yang pindah ke Nusantara, dan kebanyakan dari mereka bermukim di Tanah Jawa. Sebagian dari mereka ada yang pindah ke Jawa disebabkan karena menyebarkan agama Islam, ada yang berdagang, dan ada pula yang hanya ikut-ikutan. Ojo mong ikut-ikutan yo. Kenapa mereka memilih pindah ke Tanah Jawa? Hal itu dikarenakan peradaban Jawa dulu sudah tinggi, dan merupakan negeri yang maju, sehingga menyebabkan para turis berdatangan dan berdagang ke Tanah Jawa. Kembali ke kisah Mak Lampir. Pada waktu dewasa Siti Lampir Maimunah ini adalah seorang gadis yang cantik jelita, baik hati, namun sangat pemalu seperti wanita pada umumnya. Saat dewasa ia juga pernah merasakan jatuh cinta dengan seorang pemuda. Sampai pada suatu hari, Siti Lampir berjumpa dengan seorang pengembara yang dipanggil Datuk Panglima Kumbang, yaitu seorang bangsawan yang bergelar Datuk. Disebut Datuk karena ia adalah panglima dari pasukan alam kegelapan. Saat itulah cerita pertama Siti Lampir jatuh cinta kepada seorang pemuda, yaitu Datuk Panglima Kumbang. Masyarakat hanya memanggil nama Datuk Panglima Kumbang saja, dan tidak ada yang tahu pasti siapa nama pemuda itu. Namun yang jelas sang pemuda juga diam-diam suka kepada Siti Lampir Maimunah, tanpa sepengetahuan sang putri. Walaupun di antara Mak Lampir dan Datuk Panglima Kumbang berdua diketahui saling suka, namun hubungan mereka ini ternyata tidak mendapat restu dari kedua orang tua Datuk Panglima Kumbang, dan membuat sang putri sakit hati. Sangat mencintaimu, tapi maaf, orang tua aku tidak merestui. Aku sungguh tidak menduga akan seperti ini. Karena sakit hati, maka sang putri pergi bertapa ke Gunung Merapi. Inilah cinta. Ceritanya tiada akhir. Saat pertapaan tersebut, Mak Lampir bertemu dengan seorang mahaguru. Guru tersebut banyak sekali memberi ilmu pada sang putri, hingga sang putri sakti mandraguna tanpa tanding. Putri tersebut lalu mendapatkan sebutan Mak Lampir dari warga sekitar gunung. Jika mendengar nama Mak Lampir, warga akan ketakutan mendengarkan namanya. Di sisi lain, walaupun tidak mendapat restu dari orang tua Datuk Panglima Kumbang, Mak Lampir tetap saja mencari pujaan hatinya tersebut.
Akan tetapi ia tidak pernah bertemu. Pujaan hati, apa kabarmu? Ku harap kau baik-baik saja. Hingga pada suatu hari Mak Lampir dan Datuk Panglima Kumbang akhirnya bertemu, namun mereka bertemu dalam medan pertempuran. Dan sayangnya Datuk Panglima Kumbang tewas dalam pertempuran tersebut. Mak Lampir sangat menyesalkan kematiannya, terlebih ketika ia mengetahui jika Datuk Panglima Kumbang juga mencintainya. Dia tidak rela orang yang sangat dicintainya mati. Akhirnya Mak Lampir berusaha menghidupkan kembali Datuk Panglima Kumbang dengan cara mengikatkan jiwa Datuk Panglima Kumbang di bumi. Kesaktian yang dimiliki Mak Lampir berhasil menghidupkan kembali Datuk Panglima Kumbang, namun ilmu yang digunakan membuat wujud Mak Lampir berubah menjadi buruk rupa dan sangat menyeramkan, seperti yang banyak diketahui dari sinetron misteri Gunung Merapi. Walaupun dengan wujud tersebut Mak Lampir berharap Datuk Panglima Kumbang tetap mencintainya dan menerimanya dengan tulus. Namun yang terjadi adalah sebaliknya, pengorbanan yang dilakukan oleh Mak Lampir tidak dianggap oleh Datuk Panglima Kumbang. Panglima Kumbang, aku sudah menghidupkanmu. Lebaran besok kita menikah dan kita bisa bahagia hidup bersama. Jangan mimpi, Bir. Wajahmu aja udah lumutan. Aku jadi seperti ini karena dirimu. Lihat wajahmu, Bir. Lebih bagusan kucingku daripada kamu. Aku tidak mau menikah denganmu, Bir. Pujaan hati Mak Lampir tersebut malah menganggap jika wanita yang telah menghidupkannya itu adalah sang peneror warga dengan wajah buruknya. Dan sejak saat itu, pertempuran gaib terus terjadi, membuat warga banyak yang ketakutan dengan Mak Lampir. Di Pulau Jawa dia bersemayam di Gunung Merapi, dan mendirikan sebuah kerajaan gaib yang sangat luas. Ia bersekutu dengan iblis untuk mewujudkan harapannya. Karena hal tersebut Mak Lampir bisa hidup hingga ratusan tahun dan menjadi siluman, ia tidak bisa mati dan terus akan mengganggu manusia. Demikian kisah legenda Mak Lampir yang selama ini kita kenal dalam cerita film misteri Gunung Merapi. Kisah perjalanan Mak Lampir yang cinta buta pada Panglima Kumbang menyebabkan kerugian bagi dirinya sendiri. Semoga ini menjadi pelajaran bagi kita semua bahwa janganlah kita dibutakan oleh cinta, karena cinta buta akan menyebabkan kerugian bagi diri kita sendiri, termasuk pada orang lain. Sampai jumpa dan salam sejahtera untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.